kita bertemu teman keluar main di halaman. Sampai kapan aku di rumah? Tapi di rumahku aku terlindungi. Abrar, Kita mulai ya. ya, mau mulai nih Nanda Abrar dan Farhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, sahabat rumah belajar semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan juga semangat. Hari ini kita sedang berada di Sapa Rumah Belajar atau Sapa Rombel Jakarta pada mata pelajaran jenjang SD kelas 6 bersama dengan Bapak Muhammad Mahrus dari SDN Petamburan 05 Jakarta. Dan telah hadir di Zoom meeting Bapak Mahrus dan juga teman-teman dari kelas 6 dari SDN Petamburan 05 Jakarta. Marilah kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman, kita lanjut dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, yuk kita mulai pembelajaran hari ini, mata pelajaran kedua bersama dengan Bapak Mahrus. Kepada Bapak Mahrus kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mencari ikan dengan jerami, nampak berenang seekor itik. Terima kasih Kak Ismi membawa acara kita siang ini yang super cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dan sahabat rumah belajar, apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Salam sehat dan penuh semangat ya. Apa kabar Nanda semua kelas 6 SDN Petamburan 05? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Pak Pintar dan sahabat rumah belajar, hari ini kami dari SDN Petamburan 05 ya bisa belajar bersama melalui channel Radio Distrik Jakarta. Yuk anak-anak kita ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Ismi dan tim Radio Distrik yang telah memberi kesempatan kita untuk belajar bersama pada siang hari ini. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Terima kasih Radio Distrik. Radio Distrik. Nanti dalam pembelajaran ini, kalau Bapak sedang mendengarkan, audionya di mute dulu ya. Nanti kalau kita berinteraksi, silakan dinyalakan kembali. Videonya Abra tolong
di-on-kan atau dihidupkan. Baik anak-anak sekalian, hari ini khususnya anak-anak atau peserta didik kelas 6, baik yang menyaksikan melalui channel Radio Distrik seantero Jakarta maupun luar Jakarta, ya. Sebagian dari kita mungkin anak-anak kelas 6 sedang melaksanakan ujian praktek. Mudah-mudahan ujian prakteknya berjalan dengan sukses, lancar, dan juga yang semua kelas 6 akan menghadapi ujian sekolah nanti di bulan April tanggal 26. Semoga bisa mempersiapkan diri dengan baik dan bisa sukses ujian sekolahnya dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau jenjang berikutnya sekolah menengah pertama. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Oh ya, anak-anak sekalian, Bapak izin share screen dulu ya. Ya, Pak. Nampak belum? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 9, menjelajah luar angkasa. Ya, kita hari ini akan jalan-jalan anak-anak. Kita akan jalan-jalan ke ruang angkasa. Ya, tentunya dengan cara virtual melalui pembelajaran hari ini. Ya, subtemanya 1, keteraturan yang menakjubkan. Kita hari ini karena waktunya terbatas, hanya kurang lebih 1 jam, kita fokus pada muatan pelajaran IPA. Kenalan dulu yuk. Nah, ini adalah saya, Muhammad Mahrus, guru SDN Petamburan 05. Ya, ini channel media sosial Pak Mahrus, yaitu di IG, FB maupun di email. Ya. Silakan kalau mau kontak. Baik, Nada semua, sebelum kita lanjut belajar, Bapak mengingatkan kembali ya tentang pesan Ibu untuk melaksanakan 5M. Ya, karena kita masih dalam kondisi pandemik, ya. M yang pertama adalah kita wajib memakai masker. Nanda semua kalau pergi keluar rumah diwajibkan pakai masker agar kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah seperti COVID ini. Yang kedua apa? Wajib mencuci tangan dengan sabun, ya. Yang ketiga, Nak? Menjaga jarak. Jaga jarak. Wajib Ya. Dulu kita kena jarak. Sekarang harus 5M nih. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Ya, Nanda kalau terpaksa keluar rumah, nanti jangan sampai berkerumun karena risikonya penularannya sangat tinggi. Dan M yang ketiga adalah mengurangi mobilitas, ya, membatasi diri. Karena kita belajar masih dalam kondisi pandemik, belajar pun masih daring. Mudah-mudahan ya tidak lama lagi kita akan PTM, pertemuan tatap muka, ya. Kita harus banyak berdoa ya. Baik anak sekalian, sebelum kita lanjut, kita akan review atau mencoba mengingat kembali pelajaran sebelumnya, ya. Oh ya, Bapak ingin mengingatkan kita, biar kita semakin semangat siang hari ini, ya. Biar kita, ya seperti biasa, kelas 6, gimana coba? 1, 2, 3, kelas 6. Disiplin, cerdas, berkarakter. Lagi ya, yang semangat, yang kompak, ya. Kelas 6. Cerdas, berkarakter. Pelajaran lagi, karena kita belajar tujuannya untuk menjadi cerdas. Cerdas saja tidak cukup, kemudian kita tujuannya juga memiliki akhlak yang mulia, berkarakter. Ya, pribadi jujur, mandiri, akhlak mulia dan sebagainya. Ceria, ya kita belajarnya tidak stres. Kita belajarnya dengan cara belajar sambil bermain. Bermain tapi mengedukasi, bermain tapi ada nilai-nilai pembelajaran yang bisa kita ambil sehingga pembelajaran kita mengasihkan. Ya, seperti ini
kita sebelum kita masuk ke pembelajaran baru, kita akan evaluasi atau mengingat kembali pelajaran yang lain dengan cara apa? Kita akan berkolaborasi atau kita akan bekerja sama, ya. Bapak akan share sebentar, ya. Kita akan kolaborasi. Nah, kolaborasinya kita dengan Jamboard, ya. Silakan. Coba aku lihat bajunya. Badannya nih. Lihat bajunya. Tadi ya. Setnya. Oke, sudah kelihatan belum, Nak? Coba emot. Sudah ya. Nah, kita evaluasi atau kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya, ya. Silakan Anda kita join dengan Jamboard. Linknya sudah Bapak berikan di grup. Coba siapa saja bisa join ke kegiatan ke link ini untuk kita berkolaborasi, ya. Oke, Bang. Silakan. Yuk, silakan ketik linknya, kita akan kolaborasi hari ini. Pak, saya izin ke belakang. Pak Marus, linknya di mana, Pak? Oh, linknya sebentar ya. Oh, Bapak share linknya. ya. Oke. Nah, ada di grup, silakan Nak, diklik linknya. Kita akan saksikan siapa saja sudah bisa join. Masuk. Oke. Siapa yang masuk nih? Sudah kelihatan. Kalau pakai akun biasa mungkin nggak kebaca ada gambar binatang. Tapi kalau pakai akun Belajar ID akan terlihat namanya. Ya, Fadila sudah ada. Kemudian Raisa, ya sudah bergabung. Ardian sudah gabung. Oke, Muhammad Farhan. Sudah bergabung, Pak. Oke. Sekarang kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya tentang gerhana, ya, gerhana bulan, ya. Siapa yang mau menetapkan posisi matahari, bulan, dan bumi dalam skema gerhana bulan seperti pembelajaran yang lalu? Ya, coba siapa yang bisa? Sebutkan namanya, ya kan sudah ada 7 orang yang join ini. Siapa yang mau coba? Saya, Pak, ada Raisa. Coba, Raisa. Ya, skema gerhana bulan seperti apa? Seperti pelajaran yang sudah kita lakukan tempoh hari. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Ya. Nah, gitu. Nah, posisi ini posisinya apa, Nak? Raisa? Antara matahari dan bulan. Antara matahari dan bulan. Nah, di mana tuh antara matahari dan bulan? Ya, bumi ya. Buminya. Di tengah-tengah, ya. Ketika Buminya antara matahari dan bulan. gerhana bulan, posisi bumi ada di antara matahari dan bulan. Betul, anak-anak? Betul. Ya, Betul. jalan yang Pak Maru, saya kosong aja, Pak, nggak ada gambarnya, Pak. kelihatan gambarnya, Nak, ya? Oke, itu halamannya beda kali ini halaman ini, ya. Oke, kita lanjut ya, yang halaman berikutnya nih. Ini ya skema gerhana matahari. Tadi Raisa sudah bisa menentukan skema posisi gerhana bulan. Karena gerhana matahari. Ayo siapa yang mau mencoba? Saya Pak Syifariani. Oke, silakan, Nak. Ya, bulan bergerak di mana letak posisinya? Ya. Yang besar itu matahari, ya. Gimana nih posisi gerhana matahari menurut Syifa gimana nih? Bulan berada di antara matahari dan bumi. Bulan berada di antara matahari dan bumi. Sehingga kenapa tuh? Cahaya matahari
terhalangi oleh bulan. Terhalangi oleh bulan. Sehingga terjadinya apa? Gerhana matahari. Nah, matahari luar biasa. Terima kasih Nanda. Ya, kita lihat seperti apa sih gerhana. Ini gerhana matahari posisinya pembelajaran kita tempo hari. Ya, bahwa posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga pada bagian tertentu di bumi terhalangi sinarnya oleh matahari, dan itu disebut dengan gerhana matahari. Dan ini yang gerhana matahari ya. Oke, gerhana bulannya hilang nih. Oke. Baik, Anda semua, itu kita evaluasi atau kita melihat kembali pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini ya kita melanjutkan sharing file pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Tujuan pembelajaran hari ini Anda semua, kita akan mengklasifikasikan, kalian akan bisa dan mampu mengklasifikasikan planet-planet dalam sistem tata surya. Kemudian mampu mendemonstrasikan, kemudian menceritakan bahwa planet memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda tentunya. Nah, kita akan menjelajah ruang angkasa ya. Nanti kita akan bahas tentang matahari, asteroid, meteorit, komet, dan ada kuis. Ya. Nanti ada kuis, ada game, ya. Karena kita motonya cerdas, berkarakter, dan hore. Itu artinya kita pembelajarannya selalu ceria untuk sambil bermain dengan senang, dengan bergerak, sehingga kita mudah memahami pelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru. Mengenal galaksi dan sistem tata surya. Galaksi merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan gas dan benda-benda angkasa dengan gaya gravitasinya masing-masing. Nah, jadi matahari dengan gaya gravitasinya membentuk sistem tata surya. Ada berapa planet ya yang biasa kita kenal? 8 planet. Kemudian ada benda langit sebut ada satelit, asteroid, dan komet yang mengelilinginya. Matahari ya, kita memiliki energi sendiri dan sebagai sumber energi tata surya kita. Nah, ini tata surya kita. Yang tadi apa sebutkan ada berapa planet? Ada 8 planet. Ya. Planet. Yang terdekat dengan matahari apa tuh planetnya? Merkurius. Venus. Berikutnya ada bumi, ya. Kemudian ada Mars. Nah, keempat planet ini yang terdekat dengan matahari itu disebut dengan planet dalam. Nah, kemudian setelah itu ada planet Jupiter. Ya. Saturnus, Uranus. Yang terakhir adalah Neptunus. Kemudian karakteristik matahari dan planet-planet dalam sistem tata surya. Jadi matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya kita, nah. Ya, ini matahari itu, ya. Merupakan bintang menjadi pusat tata surya. Ya, videonya boleh di panas menjahat. Merupakan bola gas hidrogen yang memancarkan panas dan cahaya yang berukuran sangat besar ya. Nah, jadi matahari menghasilkan radiasi panas dan cahaya yang dihasilkan matahari sangat besar sehingga dapat sampai ke bumi kan karena ada cahaya matahari. Energi dari panas dan cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi. Kalau kita nggak ada matahari, ya bagaimana kita beraktivitas? Nggak mungkin ya kita beraktivitas dalam keadaan gelap gulita, ya. Kemudian kepada karakteristik planet-planet. Ini planet apa ya, Nak? Ada bisa jawab? Ini planet apa? Planet ini Merkurius. Nah,
Betul, Merkurius. Ya, Merkurius itu tidak memiliki satelit dalam dan tidak memiliki atmosfer. Jadi kalau planet Merkurius itu suhunya sangat ekstrim ya. Kalau siang hari sampai sedangkan malam hari 130 derajat. Kalau Indonesia nih ya, masuk bagian negara tropis itu suhunya bisa 30, 32, 35 itu panas siang-siang ya. Coba kalau kita bayangkan Merkurius sampai 430 Celcius, maka nggak mungkin lagi manusia tinggal di Merkurius. Kemudian ini planet apa nak? Ya sudah ada, sudah ada bacaannya. Ini planet Venus. Panas dalam tata surya, suhunya berapa? Sampai 470 derajat Celcius. Diameter Venus itu sampai 12.100 km, hampir sama dengan bumi. Ya. Nah, Venus itu disebut dengan bintang fajar atau bintang kejora ya. Karena biasa dia muncul pada pagi dan sore hari ya. Jaraknya juga jauh ya. Kita kebayangkan jarak kalau kita berpergian ya. Bapak saja dari Bekasi ke sekolah kita Petamburan itu jaraknya 32 km. Itu sudah cukup jauh. Butuh berapa jam? Ya, ini bayangkan 12.100 km. Ya, panjang dan jauh dan luas. Nah, ini planet apa ya? Pasti sudah tahu semua ya. Bumi ya, yang kita lihat ini sekarang ini. Coba lihat warnanya, banyakkan warna merah, warna hijau. Biru. Warna hijau. Biru Ya. Nah, ini adalah satu-satunya planet tata surya yang hidup. Ini makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Bumi diselimuti oleh atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi langsung sinar matahari dan benturan meteor. Nah, kelihatan Pak. Nah, 2/3 bagian bumi ditutupi oleh air. Ya, jadi sebagian besar bumi itu ditutupi oleh air. Makanya ketika kita lihat tampaknya sebagian besar bumi itu warna biru karena memang 2/3 bumi terdiri dari air, sisanya daratan. Ya, ini gas-gas penyusun bumi. Bumi punya satelit enggak? Ini siapa namanya nak? Ya. Planet-planet itu ada satelit ya. Nah, termasuk bumi. Bumi punya satelit yang namanya bulan. Karakteristik anggota tata surya yang lainnya apa nak? Ini planet apa nih? Yang dijuluki planet apa? Mars. Nah, coba kita lihat betul nggak ya? Nah, betul. Ini adalah planet Mars ya. Planet merah karena permukaannya kebanyakan warna merah. Ya. Tidak ada air di planet Mars, ya, tidak ada air dan atmosfernya kayak karbon dioksida, sehingga planet ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Kenapa disebut planet merah? Ya, planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Ya, cincin itu terbentuk dari apa ya? Dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Itunya diambil dijual di bumi dapat gak duit? Apanya? Cincinnya dibawa. Oh, cincinnya banyak nak, cincinnya di pasar di toko emas. Saturnus memiliki 60 satelit nak, ya. Ini namanya planet terbesar yaitu planet Saturnus ya. Tadi Raisa Aisyah ya, kalau mau cincin minta ke mamanya ya. Nah berikutnya apa nih? Planet apa ya? Neptunus. Warna hijau kebiru-biruan. Uranus. Cahaya merah di atmosfer atasnya. Dia memiliki sebuah rotasi berhimpit dengan bidang orbit
kutubnya sehingga kedua kutubnya saling bergantian menghadap matahari. Nah, ini Uranus. Nah, berikutnya Neptunus. terakhir Neptunus. Neptunus. Oh, sesuai. Planet Uranus karena memiliki ciri-ciri mirip planet Uranus. Ya, ini Neptunus. Nah, dari antara planet-planet yang 8 tadi, ya ada kala rotasi. Planet-planet itu pada Kan bego. porosnya, ya. Handphone. Bumi berputar pada porosnya berapa lama ya, Nak? 24 jam. 24 ya. Hari semalam ya bumi berputar. Nah, di antara planet-planet ini mana kan semua planet pertama berputar pada porosnya, kedua ada dia melakukan apa? Revolusi ya. Apa sih revolusi ini? Oh, mata ya, kurang jelas suaranya. Evolusi putaran Putaran planet matahari. mengelilingi matahari. Iya, betul ya. Perputaran planet mengelilingi matahari itu namanya revolusi. Nah, di antara planet ini yang paling lama revolusinya planet apa ya? Datanya. Coba lihat datanya. Neptunus. 51 hari. Kenapa? Karena Neptunus itu jaraknya paling jauh dengan matahari sehingga satu kali putaran yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau bumi satu kali revolusi membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun. Ya. Lanjut berikutnya kita belajar tadi sudah planet, tadi matahari sudah planet, dan yang ketiga kita belajar asteroid. Ya. Apa sih asteroid itu? Asteroid merupakan benda angkasa yang sebagian besar mengorbit sebagai sabuk asteroid. Ya. Tuh, ya. Jadi tadi planet pertama dibatasi oleh asteroid. 4 planet pertama yang termasuk planet dalam tadi apa? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Baru kemudian ada asteroid di situ tuh. Setelah asteroid baru ada Jupiter dan seterusnya 4 planet berikutnya. Ya, itu asteroid. Kemudian meteorit. Ya, apa itu meteorit? Benda angkasa berukuran kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya. Meteor merupakan meteorit yang memasuki atmosfer bumi, biasanya disebut dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Ya, jadi seperti bintang jatuh. Ya. Nah, ini kalau sudah sampai ke atmosfer bumi, meteorit itu dan dia tidak habis terbakar dan akan menghantam permukaan bumi, ya. Dan biasanya akan mengakibatkan terbentuknya kawah. Ini kawah meteorit, ya. Contohnya yang ada di Arizona, Amerika Serikat. Nah, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan bermain, ya. Coba kita lagi lihat kembali kolaborasi, ya. Setelah kita belajar tadi tentang karakteristik benda-benda planet, ya, benda-benda langit, sekarang kita Bapak akan tanya, tapi pertanyaan Bapak melalui kolaborasi, ya. Bentar ya, Bapak mau share lagi. Nah. Kelihatan ya, sekarang tugas kalian tuh ini kita kolaborasi, ya. Tadi yang sudah jangan jawab lagi ya. Silakan join yang tadi dengan Jamboardnya, ya. Vanessa sudah bergabung. Ayo Panes, coba Panes, kamu beri nama planet-planet berikut nih. Nomor Panes bisa gabung ya, sudah gabung. Coba Panes nomor 5 dan nomor 6, kamu tulis pakai sticky note-nya, ya.
coba beri nama planet nomor 5 dan nomor 6. Kemudian siapa lagi nih yang sudah gabung? Rara bisa? Coba Rara nomor 1 dan 2. Tuliskan nama planet yang ada di layar. Nomor 1 dan nomor 2. Ayo, sudah? Bisa dicoba? Ayo, yang sudah bisa mencoba, coba. Nanti Bapak beri kesempatan nomor berapa memberikan nama planetnya. Ini sudah ada berapa yang gabung? Oke. Coba dicoba ya. Diklik saja. Yang ada gambar di buku, namanya sticky note. Bapak contohkan ya. Sticky note. Nah, kamu ketik nih nama planet misalkan Jupiter. Simpan. Nah, kayak kita pakai itu apa? Nah, kita letakkan di mana? Nah, letakkan di tempat yang kita yakini sebagai planetnya. Gitu. Oh, sudah ada yang jawab. Siapa tuh tadi? Bapak hapus yang punya Bapak ya. Oke. Oke, ini siapa ya? Nggak kelihatan nih. Siapa yang jawab? Yang Jupiter saya, Pak. Nomor 1 tadi siapa? Bisa nomor berapa Vidya? Nomor berapa, Pak? Ya, Victorious di nomor berapa ya? Ini yang jawab siapa nih? Oke. Bapak bantu letakkan sini, oke. Bisa Yang satu berapa, Pak? Siapa? Yang satu Rafa. Oh, Rafa 1. Luar biasa ya, Nak. Taruh ya. Rafa nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke. Nomor 1 nomor 2. Oh, Naila baru gabung nih. Silakan Naila. Naila mau nomor berapa, Nak? 78 boleh, Naila. Ya, ditekan jangan menghalangi planetnya ya, Nah ya. Oke. Nomor 1 Merkurius, ya. Nomor 5 Jupiter. Saturnus nomor 6. Pak, itu ada yang coret-coret, Pak. Jangan coret-coret ya, Nah. Ya. Ini Saturnus banyak banget. Ya. Sudah ada tuh yang jawab Saturnus. Ya, yang bikin Saturnus di mana? Ya. Yang lain jangan coret-coret ya, yang tidak disuruh ya. Coba supaya tetap ya. Ya digerakkan, diletakkan di mana? Di tempat planetnya. Oke. Baik, ini kan sudah sering kita lakukan bermain dengan Jamboard dalam rangka kolaborasi ya, Nah ya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan dan alhamdulillah kalian sudah mengerti ya ada beberapa nama planet. Oke, kalau gitu Bapak cukupkan dulu untuk Jamboardnya. Sekarang tadi kita punya prinsip bermain sambil belajar ya. Sekarang ya, setelah kita tadi belajar tentang tata surya dan karakteristik planetnya, kita akan bermain game. Ya, tadi sudah sekarang kita bermain game ya. Coba dibuka gamenya. Teman-teman yang menyaksikan di YouTube Radio Channel, silakan bisa bergabung juga ya. Gamenya nanti akan di-share linknya oleh sahabat kami di chat YouTube Radio Distrik ya. Anda semua kita akan main. Sekarang teman kalian yang akan bermain ya, Sipa akan bermain dan akan share screen dari rumahnya gitu ya. Silakan Sipa untuk share screen. Kamu akan bermain dengan permainan yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan Sipa Aryani ya, di share screen ya.
Kita bermain ya dulu ya, Nak ya. Oke. Nah, ini permainannya ya. Nanda semua yang ada di manapun berada yang menyaksikan siaran ini bisa mencoba bermain. Pertanyaannya tentang planet dalam. Ya, ini permainannya bisa kita buat Bapak Ibu semua, sobat pintar dan sahabat rumah belajar, ya bisa bikin game permainan ini di link wordwall.net ya. Nah, sekarang Ananda Sipa akan Bentar Pak, suaranya belum saya nyalain. Oh iya, di stop dulu. Dicentang ya soundnya supaya kalau bermain game tuh paling enak ada suara. Ya, kadang kalau bermain game kan kalau nggak ada suaranya nggak asik gitu loh. Ya. Asik. Oke, ya planet dalam. Mas planet dalam. Ya. Kalian boleh bermain ya. Kami sudah share di chat. Boleh. Silakan bisa bermain Anda semua yang ada di Facebook yang menyaksikan live streaming Rumbal dari Rumah Belajar dan Radio di sini. Ya, ini masuk ke level berikutnya. Nanda Sipa mendapat poin. Nah, sekarang level 2. Level 2 lebih banyak lagi nih musuhnya. Bukan musuh dia, tapi binatang-binatang yang nampak. Hanya penyakit planet dalam ya. Kalian kalau planet dalam muncul, di klik gitu ya. Nanti, luar biasa Sipa ya, sudah sampai level 2. Level 3. Ayo, yang lainnya sedang bermain kah? Ya. Linknya sudah dibagi ya. Nanda kelas 6, dia Petamburan 05, yang lain boleh bermain, linknya sudah biasa. Ya. Ini level 3 nih, oh luar biasa. Nampak. Ya nih. Kita bermain ya, linknya sudah grup kita. Ini sudah apa poin yang dikumpulkan oleh pertanyaan tentang planet dalam luar biasa ya. Sudah sampai level tinggi ini. Oke. Terakhir nih ya, level 4 nih. Planet dalam bumi, planet dalam. Ya, kemudian Mars juga. Planet dalam jauh dari matahari, salah, silang ya. Planet dalam dekat dari. Oke. Nah, stop ya. Nanti kalian main lagi di luar acara kita. Sekarang kita akan beri kesempatan kepada Nanda Raisa. Raisa akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan Nanda Sipa. Ya, silakan Nanda Raisa di share screen lagi. Ya, permainan yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, sama masih dari link wordwall.net. Jangan lupa soundnya dihidupkan. Oke, jeng. Wah, oke. Pertanyaannya apa ya? Coba dari, iya. Oke. Tentang tata surya nih. Pertanyaannya apa ya? Coba kita lihat permainannya. Ya. Ya. Adakah Anda semua yang menyaksikan di YouTube channelnya sambil bermain kah? Ya. Planet yang tidak memiliki satelit, ayo dicari. Tadi kan sudah dibahas tuh. Planet yang tidak memiliki satelit. Coba. Awas ada musuhnya, ya menghindar musuh, cari planet yang tidak memiliki satelit. Ada 2 kalau nggak salah tadi itu. Ya, terus mana larinya tuh? Iya. Mana? Apa coba Raisa? Planet yang kamu kenal ada musuh tuh. Iya. Coba cari planet yang tidak memiliki satelit. Tadi sudah kita singgung ya. Venus. Kelewatan. Iya. Sore, betul. Ya. Satu lagi loh, baru satu. Ya. Satu lagi apa ya planet yang tidak memiliki satelit tadi? Venus sudah. Kemudian apa tadi? Ya, terus jalan. Ya. Oke. Oh iya, Aquarius, betul. Selamat ya. Oke.
Pertanyaan berikutnya kita lihat apa ya? Oh iya, planet yang mendapat julukan planet merah. Ayo Raisa, apa ya? Ayo yang lainnya bermain ya. Gitu, bermain sambil belajar. Mars. Apa? Oh iya, sudah kasih tahu temennya tuh. Mana cari? Mana planetnya ya? Mars, Pak. Ya, Mars, di mana tuh Mars tuh? Ayo, bantu temennya tuh diarahin tuh. Mana? Ya. Oh iya, dapat tuh Raisa. Pertanyaan berikutnya apa ya kira-kira? Termasuk planet luar. Banyak loh planet luar. Uranus. Udah berapa ya kira-kira? Tadi planet dalam sudah dimainkan oleh Syifa. Jupiter. Jupiter. Mana ibu Jupiter posisinya? Cari, awas ada musuh. Ya. Iya. Atas. Gitu ya. Iya, terus. Jupiter. Ya, cukup ya Nanda, Raisa di stop screen ya, karena juga waktu nanti. Nah, Nanda semua, sobat pintar dan sahabat rumah belajar, ternyata kalau kita belajar itu sekarang ya lebih mudah ya, karena kita ada kemajuan teknologi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya portal sebagai salah satu sumber belajar kita yang disebut dengan rumah belajar. Nah, di rumah belajar kita bisa mencari berbagai sumber pembelajaran yang bisa kita lakukan sebagai sumber belajar kita. Nah semua bisa ya, coba Bapak akan share dulu, kita coba cari ya kemana sih kalau kita mencari sumber belajar, yaitu ke portal rumah belajar. Nah, kita ketik ya, kita masuk ke room, kita ketik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, tuh ya, kita sudah masuk, sudah nampak lah ya. Nah, ketika sudah masuk, nah di dalam itu banyak fitur, nah ya, ada fitur sumber belajar, kelas maya, dan bank soal bahkan ya, laboratorium maya. Nah, kita akan coba masuk ke sumber belajar ya. Hari ini kan kita belajar tentang tata surya ya. Kita masuk ke dalam sumber belajar di portal rumah belajar. Kita cari saja dengan pencarian yang gambarnya seperti kaca pembesar ya. Ketik aja tata surya. Itu ya, tata surya, kita tulis tata surya ya. Lihat. Nanti akan muncul beberapa video pembelajaran yang bisa kita akses, yang bisa kita manfaatkan untuk kita belajar. Ya, jadi Anda semua bisa memanfaatkan portal rumah belajar itu untuk belajar. Ya, bentar, mana ya? Nah, ini dia tuh. Nih, contohnya Bintang Angkasa, ya. Ini yang upload sumber-sumber belajar ini dari sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar, ya. Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, ya. Nih, contohnya ya Naya, ya. Kita coba buka. Nah, nih, ya. Benda-benda angkasa luar tentunya tidak dapat berbicara. Namun, seandainya mereka dapat berbicara, pasti akan lebih mudah, bukan? Kita akan memulai untuk mengetahui rahasianya, salah satunya dengan mengamati media berikut. Nah, tadi kita belajar ya, ini sudah ya tentang bintang, ya, dan masih banyak lagi video-video yang terkait dengan pembelajaran tata surya. Ya, Nanda nanti bisa akses untuk memperdalam pembelajaran kita hari ini, ya. Suaranya terdengar. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Nanda? Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Kan sayang loh kalau kita
kita nggak manfaatkan portal rumah belajar gratis, ya, tidak bayar, hanya modal handphone dan modal paket data. Ya. Bintang jatuh adalah nama lain untuk meteoroid. Meteoroid tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi, bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Baik ya, tuh. Semua bisa kita manfaatkan. Dan sebetulnya ada juga kuisnya di video-video yang ada di portal rumah belajar ya, di kuisnya nih. Anda bisa ngisi atau berlatih gitu ya. Baik. Selain itu, Anda semua, juga ada game, edu game. Edu game tuh seperti yang tadi kita bermain, itu banyak sekali edu game yang bisa kita manfaatkan di portal rumah belajar. Ada juga jelajah luar angkasa, salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan oleh kita belajar. Hari ini kita belajar tentang jelajah luar angkasa. Nah, ternyata fitur pelengkap ya di portal rumah belajar ada wahana jelajah angkasa. Tuh, fitur pendukungnya ya. Nanti Anda bisa manfaatkan ini. Oh, ya. Kerjasama dengan World Wide Telescope ya. Nah, nanti Anda bisa menjelajah secara virtual ya tentang tata surya, benda langit dan sebagainya ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan, bisa kita buka dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun. Ya, itu portal rumah belajar. Iya. Anda semua kita sudah mempelajari seluar tata surya ya. Apa ingin menyampaikan sebuah pesan ya bahwa pembelajaran hari ini kita bukan hanya sekedar mengenal karakteristik benda-benda langit, karakteristik benda-benda angkasa, tapi ada nilai yang ingin kita kembangkan, yang Bapak ingin sampaikan, pesan moral yang ingin Bapak sampaikan bahwa ternyata ya, kita sebagai manusia itu sungguh sangat kecil dibandingkan bentar ya. Sudah kelihatan belum, Nak? Share-nya. Nah, Bapak. Ya. Manusia itu kecil, Nak, di alam semesta ini. Angkasa ini, matahari, planet dan benda-benda angkasa lain itu besar semua. Ya, betapa kecilnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Tuhan. Hendaklah kita tidak boleh sombong. Ini coba kita renungkan.
Ya, videonya cukup panjang ya, tapi pesannya yang ingin Bapak sampaikan bahwa kita adalah makhluk yang kecil. Ternyata ketika kita lihat dari sudut surya, kecilnya posisi manusia dibandingkan begitu besarnya ukuran tata surya kita. Pesannya adalah Nanda semua bahwa kita manusia kecil. Ya. Jadi pantaskah kalau kita sombong? Pantaskah Nanda kalau kita merasa pintar, kemudian akhirnya kita sombong, gak mau membantu temannya? Pantaskah kita sombong karena antara kita yang punya kelebihan materi, kemudian kita merasa lebih dan sebagainya, sehingga kita tidak mau berbagi? Pantaskah? Atau kita merasa besar gitu kan, dengan tubuh yang besar, kemudian kita dengan tubuh yang besar itu kita mau bisa membuli teman kita menjadi seorang yang merasa hebat, kita mengancam teman, ngajak berantem, pantas nggak nak? Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Boleh. Surya ini kita terasa kecil ya di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalu kita harus kembangkan rasa bersyukur kita, hilangkan rasa sombong, rasa membanggakan diri, tapi kembangkan sikap ya ramah, kasih sayang dengan sesama teman, kemudian toleransi dengan siapapun, dengan kawan kalian, dengan sahabat kalian, tanpa memandang suku, agama, dan ras, sehingga kita menjadi manusia yang tadi ya berkarakter, ya berakhlak mulia, pribadi disiplin, jujur. Apalagi kita sebentar lagi mau ujian sekolah, dikerjakan dengan jujur walaupun daring ya. Jangan sampai dibantu sama orang tuanya. Kan ada fenomena daring ini nilai anak-anak besar-besar, tinggi-tinggi itu ya. Jadi tapi Bapak yakin Anda semua yang ada di sini atau yang menyaksikan adalah pribadi-pribadi karakter yang jujur. Nah, baiklah Anda semua, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dengan Bapak tutup dengan tadi pesan moral kita. Marilah sama-sama kita jaga pribadi kita menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang senantiasa bersyukur, ya. Jangan ada dalam diri kita sikap yang sombong sekalipun kita memiliki kelebihan di antara yang lainnya. Ya, demikian tadi pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ya ingat. Kemudian jangan lupa ya, manakala kita ada materi-materi yang belum dipahami, silakan klik portal Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Di situ banyak sumber belajar, banyak fitur-fitur yang mendukung belajar kita. Ada edugame, ada jelajah, ada wahana luar angkasa, bahkan ada yang lainnya. Baik, demikian. Alhamdulillah kita sudah akhiri. Dan terima kasih Anda semua. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan kita bisa mengikuti pembelajaran berikutnya di ruangan virtual kita. Baik, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahrus atas materi pembelajarannya, dan terima kasih untuk semua sobat pintar dan sahabat Rumah Belajar. Telah selesai kegiatan pembelajaran hari ini, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Jika dalam penyampaiannya terdapat kesalahan baik dalam sikap maupun bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk semua. Saya mewakili tim Radio Distrik mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mahrus dan juga tadi ada Ibu Eis pada mata pelajaran sebelumnya, serta semua pihak yang terlibat untuk membantu acara hari ini berlangsung. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya di program Sapa Rumbel Jakarta dari hari Senin sampai Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Aku tanya ayah, kapan ku sekolah? Jawabnya tetap di rumah. Aku tanya ibu, kapan ke rumah temanku? Jawabnya tetap di